Assalamualaikum. Kita hari ini lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di Asia Tenggara. Nah, hari ini yang kita bahas adalah tentang merancang pembuatan patung. Kita memakai buku pena halaman 43. Kita sebelumnya sudah belajar tentang jenis-jenis patung, fungsinya patung, lalu bagaimana cara pembuatan patung atau teknik-tekniknya, lalu juga bahan dan alatnya juga sudah kita bahas. Nah, hari ini yang kita bahas adalah tentang merancang pembuatan patungnya. Nah, sebelum membuat patung itu kita sebaiknya membuat rancangannya. Tujuannya membuat rancangan adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Jadi kita rancang dulu, kita mau buat apa, misalkan patung Doraemon misalkan. Kita buat dulu rancangannya, bagaimana bentuknya Doraemon, kita rancang dulu sebelum kita membuat patungnya. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk merancang patung. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah membuat sketsa, lalu yang kedua adalah memilih alat dan bahan, dan yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan, sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Nah, yang namanya sketsa itu biasanya adalah gambaran-gambaran sederhana. Jadi biasanya itu digores-gores dengan pensil secara tipis. Jadi kalau misalkan di kertas ya, misalkan kita bikin sketsa di kertas, mau bikin gambar apa, misalkan tadi gambar Doraemon misalkan. Kita bikin dulu gambarnya tipis-tipis sebelum kita memantapkan gambarnya. Jadi kita bikin sketsanya dulu. Jadi tipis-tipis aja dulu supaya kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa menghapusnya dengan gampang. Itu yang namanya sketsa. Makanya di sini tadi goresan sederhana. Sama juga sebelumnya kan Ustazah pernah memperlihatkan pada saat teknik-teknik pembuatan patung yang ini dengan cara dipahat. Sebelumnya kan mereka itu menggambar dulu. Nah, menggambar itu yang namanya sketsa. Jadi digambar dulu, tapi kalau itu kemarin rasanya pakai spidol ya. Karena di situ medianya atau alatnya, bahannya adalah kayu, makanya harus pakai spidol supaya bisa terlihat. Nah, seperti itu yang namanya sketsa. Lalu yang kedua adalah memilih alat dan bahan. Kemarin kita ada membahas tentang alat dan bahan, kita sesuaikan maunya kita bentuknya seperti apa, lalu bahannya apa. Bahan kan terbagi menjadi 2 kemarin, ada bahan lunak dan juga ada bahan keras. Kalau bahan lunak contohnya misalkan tanah liat, plastisin. Lalu kalau bahan keras seperti kayu, kemarin kan batu. Nah, itu yang akan dijadikan atau dipilih sebagai alat dan bahan. Nah, kalau misalkan kita memilih bahan keras, misalkan kita contohkan kayu, nah berarti yang kita perlukan adalah alatnya adalah palu dan juga pahat. Nah, kita sesuaikan dengan bahannya. Lalu yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan. Nah, sedangkan ini kita sesuaikan dengan yang namanya alat dan bahan tadi. Kalau misalkan kita memilih alat dan bahannya bahan lunak, misalkan kayak tanah liat atau sebagainya, berarti yang kita gunakan adalah teknik pembuatannya bisa seperti butsir. Nah, dan juga alatnya berarti meja putar. Nah, lalu kalau misalkan kita memilihnya adalah bahan keras seperti kayak kayu tadi atau misalkan batu, kita bisa menggunakan misalkan teknik memahat. Nah, misalkan kalau kita memakai teknik memahat, ya tadi alat dan bahannya adalah dengan cara dengan menggunakan palu dan juga pahat. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang cara pembuatan atau tahap-tahap pembuatan merancang pembuatan patung. Sekian dulu ya, ada penjelasan dari Ustazah. Assalamualaikum.